Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial mengenai bagaimana cara Bapak Ibu mengakses e-learning Universitas Al-Muslim. Yang pertama sekali adalah Bapak Ibu membuka mesin pencari, baik itu Google ataupun Mozilla ataupun lainnya yang didukung oleh perangkat Bapak Ibu. Misalnya pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk masuk melalui mesin pencari yaitu Google. Jadi setelah Bapak Ibu membuka tampilan mesin pencari Google seperti ini, Bapak Ibu silahkan mengetik alamat untuk bergabung ke LMS Universitas Al-Muslim adalah simple.umuslim.org ya. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu klik saja. Kemudian Bapak Ibu diarahkan ke tampilan seperti ini ya. Berikutnya adalah Bapak Ibu perlu untuk eh, login ya. Silahkan di sudut kanan atas itu sudah ada tombol untuk login. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengisi username dan password. Username dan password itu tidak lain adalah MPM atau NIM yang telah diberikan oleh masing-masing ketua prodi kepada Bapak Ibu, baik itu eh, PGSD maupun eh, PG PAUD ya. Jadi username-nya silahkan di copy NIM yang telah diberikan kemudian dipastekan di sini. Dalam hal ini saya coba menggunakan salah satu akun dari eh, mahasiswa RPL PGSD Afirmasi ya. Kemudian passwordnya sama Bapak Ibu. Kemudian kalau memang Bapak Ibu masuk melalui PC ataupun melalui gawai ya, silahkan jangan lupa untuk remember username supaya pada saat login kembali tidak perlu mengetik lagi karena username dan passwordnya sudah tersimpan. Kalau memang sudah benar-benar seperti NPM yang telah diberikan, maka Bapak Ibu tekan tombol login. Jika memang sudah benar, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini jangan lupa simpan ya Bapak Ibu supaya memudahkan untuk bergabung pada eh, kesempatan berikutnya. Kemudian ini saya menggunakan akun Sultan Kamal ya. Baik Bapak Ibu, yang perlu dicermati berikutnya adalah tampilannya seperti ini ya. Jika memang eh, Bapak Ibu sudah ditambahkan ke kelas ya, maka di sini akan muncul mata kuliah, sejumlah mata kuliah yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil di semester ini ya. Misalnya ini baru pembelajaran matematika SD ya, yang baru menambahkan Bapak Ibu ke dalam kelas ini. Jadi kalau nanti dosen yang lain sudah menambahkan, maka akan muncul di bagian ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh seperti apa tampilan mata kuliah, maka Bapak Ibu boleh melakukan beberapa pengaturan sebelumnya di sini Bapak Ibu. Melalui nama Bapak Ibu yang ada di pojok atas ini, kemudian ada segitiga di sini terbalik nih. Diklik aja di sini Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu tekan preference ya. Preference. Setelah Bapak Ibu klik preference, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini di sini banyak yang bisa kita lakukan, mengedit profile dan mengganti password. Jadi mengganti password tidak disarankan Bapak Ibu karena Bapak Ibu baru belajar ya. Jadi passwordnya biarkan saja password yang eh, apa namanya MPM atau NIM Bapak Ibu masing-masing. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu cukup melakukan pengaturan pengaturan di edit profile. Diklik edit profile, maka akan tampil tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nama jangan lagi di otak-atik Bapak Ibu, email biarkan saja email ini ya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ganti di sini adalah fotonya saja Bapak Ibu supaya muncul di akun Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kosong seperti itu ya. Jadi ada foto Bapak Ibu. Jadi caranya adalah Bapak Ibu dengan menambahkan foto Bapak Ibu di new picture gitu. Nah, ini saya coba sembarang saja ya melalui add ini Bapak Ibu. Atau sebenarnya boleh melalui diseret, di drag langsung eh, file foto ke dalam kotak ini. Cuma dalam hal ini langsung aja lakukan step by step ini Bapak Ibu. Add ya, klik icon ini.
Kemudian nanti Bapak Ibu diarahkan ke tampilan seperti ini. Kemudian pilih upload file, ya. Kemudian pilih file, akan diarahkan ke dokumen di mana Bapak Ibu menyimpan foto tersebut ya. Ini saya coba sembarang saja ya, terkait dengan eh, foto ya. Ini saya ambil sembarang saja ya. Ini misalnya saya pilih yang netral Bapak Ibu ya. Jadi juga foto ini nanti kalau memang disupport maka akan berhasil nih Bapak Ibu. Misalnya ini saja saya pilih. Oke ya. Kalau sudah, cek dulu upload this file. Oke, kalau tampilan seperti ini berarti ini Ibu foto yang memenuhi kapasitas di background Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu scroll ke bawah, kemudian Bapak Ibu update profile. Nah, jadi nanti di samping nama Bapak Ibu itu di lingkaran ini akan ada foto Bapak Ibu. Jadi ini fungsi dari menu edit profile tadi. Jadi cukup hanya mengganti foto Bapak Ibu. Kalau dirasakan sudah Bapak Ibu, maka silahkan Bapak Ibu kembali dengan menekan dashboard. Jangan biasakan untuk menekan tanda panah backspace ini. Tapi tekan dashboard Bapak Ibu. Ya, jadi begitu menekan dashboard maka akan maka Bapak Ibu akan kembali ke tampilan awal di mana mata kuliah yang Bapak Ibu ambil akan muncul di sini. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan masuk ke dalam setiap mata kuliah. Ini kan baru satu, jadi kalau ada nanti banyak ya silahkan sama aja prosesnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu klik ya di nama mata kuliah ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu klik maka akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Akan ada tampilan seperti ini ya. Kemudian kalau di PC ya, yang ini bisa Bapak Ibu munculkan atau tidak. Jadi, ya, kalau dimunculkan maka layar itu nggak semakin sempit ya. Jadi kalau ini tidak dimunculkan maka akan lebih leluasa kelihatan layar. Jadi seperti ini Bapak Ibu kurang lebih tampilannya bisa dicek ya. Ini ada pertemuan satu misalnya seperti ini ada pendekatan pemecahan masalah matematika misalnya judulnya. Tapi judul nanti akan disesuaikan kembali oleh Sen ya. Kemudian di sini sudah ada eh, apa namanya perintah atau capaian pembelajaran atau apa yang akan dicapai di pertemuan tersebut. Kemudian pasti nanti akan ada materi ya yang disajikan oleh dosen dalam bentuk PDF. Kemudian sudah diarahkan dosen untuk menaruhkan satu video yang relevan dengan materi yang dipelajari ya. Kemudian ada forum diskusi ya. Kemudian ada kuis ya. Namanya nanti mungkin berbeda-beda ya, tapi itu namanya ikon kuis ya, artinya ada soal evaluasi nanti Bapak Ibu. Kemudian ada penugasan. Jadi kuis dan penugasan itu nanti akan diatur bisa jadi tidak di setiap pertemuan. Tapi kalau forum diskusi itu udah pasti di setiap pertemuan. Kemudian satu lagi Bapak Ibu yang paling penting adalah dicermati nanti dosen akan membuat biasanya ada presensi itu. Jadi ini adalah menu presensi ya. Presensi ini berfungsi untuk kehadiran Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti mohon dicermati dengan eh, apa namanya dengan teliti ya, karena misalnya kita klik presensi ini. Jadi nanti kalau memang nanti Bapak Ibu bisa misalnya dengan menekan all ya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi nanti biasa presensi itu dalam bentuk real time, artinya itu diaktifkan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Biasa kalau untuk presensi nanti akan diberikan waktu kemarin kita arahkan dosen untuk membuka selama 1 hari. Jadi nanti cukup Bapak Ibu di ini kan karena tanggal 24 ya. Jadi artinya Bapak Ibu menunjukkan bahwa kalau sudah lewat itu kan harusnya kemarin ini dilakukan presensi ya, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan presensi kalau sudah lewat itu. Jadi memang harusnya ini diisi kemarin itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau nanti ada presensi dan tidak bisa diisi berarti itu sudah lewat waktu Bapak Ibu. Jadi nanti mohon dicek di bagian ini supaya Bapak Ibu tidak terdeteksi tidak hadir Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali Bapak Ibu. Backnya itu seperti saya sampaikan tadi untuk kembali ke tampilan tadi. Bapak Ibu pilih di bagian ini. Kalau di dashboard tuh di halaman awal ya, di halaman muka itu. Sedangkan kita tadi kan sudah masuk ke dalam mata kuliah. Berarti kita
cukup menekan di topik satu misalnya atau di RPL setiap afirmasi ini cukup di topik satu saja Bapak Ibu. Maka kita akan diarahkan ke tampilan dalam mata kuliah. Kalau dashboard tadi kita akan di luar daripada mata kuliah ya. Jadi seperti ini Bapak. Nanti dibaca Bapak Ibu. Nah, kalau materi nanti bisa di eh, klik atau proses download namanya. Maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Dibaca saja ya. Berapa lama dibaca ya disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menonton eh, video di sini ya. Bisa langsung klik ya. Seperti ini. Nah, jadi nanti bisa jangan dipercepat ya videonya nanti ditonton dengan seksama Bapak Ibu dicatat kalau mau perlu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang paling penting berikutnya adalah ada forum diskusi. Jadi klik saja nanti di forum diskusi karena forum diskusi ini Bapak Ibu dinilai Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, cermati dulu apa topik diskusinya, kemudian jangan sesekali membuka add new discussion topic karena itu akan sangat menyulitkan dosen untuk memeriksa respon yang Bapak Ibu berikan. Jadi di mana Bapak Ibu melakukan atau merespon atau memberi komentar terhadap forum diskusi, maka di tempat yang telah dibuka oleh Bapak dosen atau Ibu dosen. Misalnya di sini, silahkan berdiskusi hanya di sini. Klik aja yang ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu scroll. Kemudian diperhatikan juga kalau memang ada diberikan durasi waktu kapan forum diskusi ini akan berakhir seperti ini misalnya 27 November. Jadi silahkan merespon paling telat pada waktu akan ditutup ya paling cepat ya secepat-cepatnya Bapak Ibu sebelum waktu ditutup. Kemudian dicermati Bapak Ibu ya di sini. Jadi boleh Bapak Ibu misalnya menekan replay yang paling bawah atau menekan replay di sini Bapak Ibu silahkan saja ya. Kalau mungkin kalau Bapak Ibu sudah melakukan pengaturan dalam bahasa Indonesia nanti akan muncul di sini adalah balas itu. Jadi replay itu. Nah, telah di replay maka akan muncul kotak ini silakan beri komentar Bapak Ibu berdasarkan video yang telah saya tontonkan itu diminta ya eh, bahwa ada misalnya ada 4 kriteria ataupun ada 4 kriteria yang ini kan ini disuruh buat soal ya. Adapun soal yang memenuhi 4 kriteria tadi adalah nanti ditulis saja dibuat soalnya nih gitu. Ya. Eh, jika kamu memiliki 4 apel, kemudian beberapa saat lagi ditambahkan sejumlah apel, maka apel yang kamu miliki sekarang adalah eh, lebih banyak ya 2/3 kali dari apel semula ya. Jadi eh, berapa banyak apel yang ditambahkan itu ya di pos forum. Maka ini eh, Bapak Ibu sudah merespon forum diskusi ini. Buktinya bahwa saya menggunakan akun Sultan Kamal tadi. Jadi ini. Nah, bagaimana jika tidak dalam bentuk mengetik ya? Nah, bisa bisa juga Bapak Ibu kalau misalnya soal forum diskusi ini Bapak Ibu jawab dalam bentuk file ya di laptop atau tulis tangan kemudian di PDF-kan. Jadi caranya adalah Bapak Ibu tetap di replay ya. Bapak Ibu tulis ini eh, respon saya pada diskusi kali ini. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu tekan advance. Nah, ini kan sudah ditulis di sini kan? Nah, ini memang harus ditulis di sini tandanya bahwa ini wajib diisi dengan deskripsi. Oke, sudah. Kemudian di sini tempat untuk menambahkan file tadi. Kemudian sama kayak tadi ya,
lakukan ini, tekan eh, add file ini, kemudian pilih file, kemudian Bapak Ibu diarahkan ke di mana file itu disimpan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini misalnya katakanlah ini Bapak Ibu. Kalau sudah pilih, kemudian Bapak Ibu open ya. Nah, kemudian di-upload this file. Kalau sudah berarti nah, ini tandanya sudah masuk filenya, kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah post forum. Nah, ini juga sah seperti ini dalam merespon forum diskusi Bapak Ibu. Oke ya, dicermati ya. Berikutnya Bapak Ibu kalau kita ingin back, di scroll ke atas, kemudian seperti tadi Bapak Ibu. Tadi kita kan tadi di forum, kita mau ke ini, karena di topik pertama ini pendekatan pemecahan masalah, klik aja di sini. Nah, jadi kita akan diarahkan ke tampilan di dalam mata kuliah tersebut. Oke, forum diskusi sudah kita respon. Berikutnya adalah Bapak Ibu, jika ada muncul kuis, maka Bapak Ibu selesaikan kuis itu sebelum ditutup. Caranya adalah dengan menekan eh, apa namanya, dengan menekan ini ya, ntar, dengan menekan soal evaluasi atau kuis ini. Kan ya Bapak Ibu, klik aja tombolnya maksudnya. Kemudian Bapak Ibu diarahkan seperti ini ya. Jadi ada perintah di sini bisa mengikuti satu kali, waktunya 3 menit. Sebenarnya enggak 3 menit Bapak Ibu, nanti akan diberikan waktu yang sesuai dengan jumlah soal. Jadi kalau sudah tampilan seperti ini Bapak Ibu, ini buktinya Bapak Ibu belum mengikuti, kemudian klik tombol item quiz now Bapak Ibu. Artinya ini perintah untuk mengikuti kuis sekarang. Kalau sudah Bapak Ibu kan diarahkan kembali adalah atau diberi peringatan kembali bahwa kuis ini hanya memiliki durasi waktu 3 menit gitu. Jadi maknanya di sini ketika memulai berarti waktu 3 menit itu akan dihitung mundur Bapak Ibu. Nah, jadi apakah memang benar-benar akan yakin mengikuti sekarang? Nah, kalau yakin tekan Bapak Ibu, kalau tidak ya cancel gitu. Jadi oke, anggap saja yakin Bapak Ibu. Nah, ya kemudian ini akan muncul sejumlah soal seperti ini, Bapak Ibu. Waktunya ini akan hitung mundur, ya. Jadi itu nanti tergantung dari dosen masing-masing. Ada yang tidak menghitung, tapi 3 menit itu boleh diikuti kapan saja, sama aja. Ada yang tidak memberi durasi waktu, Bapak Ibu, mengerjakan saja eh, apa namanya, sesuai dengan ritme atau kecepatan daripada masing-masing, Bapak Ibu. Tapi biasanya memang diatur Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, maka harus menyesuaikan dengan waktu yang disediakan. Maka silakan dijawab Bapak Ibu ya. Ini boleh next back atau Bapak Ibu menekan navigasi kuis ini Bapak Ibu seperti ini. Sama aja sebenarnya ya. Jadi ini sama aja Bapak Ibu. Kemudian nomor 3 ya. Jadi tandanya apa sih Bapak Ibu? Kalau masih putih seperti ini ya, tidak ada warna, maka ini artinya soal kuis itu belum dijawab, nomor tersebut belum dijawab Pak Ibu. Kalau sudah seperti ini berarti sudah dijawab ya. Nah, seperti ini Pak Ibu. Dijawab aja sembarang sembarang lu Pak Ibu ya. Oke, klik aja di pilihan ini kalau memang soalnya pilihan ganda Bapak Ibu. Ya, saya juga tidak membaca lagi soalnya hanya untuk simulasi. Oke, oke ini sudah. Jadi jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan sebelum waktunya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu boleh mengakhiri terus. Ya, atau memang keluar Bapak Ibu tidak ada masalah. Kalau sudah menjawab, waktu masih ada. Kalau Bapak Ibu misalnya keluar ataupun tiba-tiba mati lampu ataupun tiba-tiba tidak ada akses internet, maka ini dianggap Bapak Ibu sudah menyelesaikan. Tapi belum bisa melihat skor atau nilai yang diperoleh. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengetahui skor yang diperoleh sebelum waktu ini berakhir, maka Bapak Ibu tekan finish. Finish, kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah. Maka nanti ada dua pilihan, ada kembali ya ke kuis tadi atau menyerahkan ini. Nah, jadi boleh nih kalau mau ya submit all and finish. Jadi klik ini Bapak Ibu, maka
nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke skor sebelum waktunya berakhir. Oke, ini kalau memang Bapak Ibu mau menyelesaikan sebelum waktu berakhir. Nah, kalau memang Bapak Ibu menunggu misalnya karena durasinya memang 12 detik lagi, maka silahkan ditunggu aja. Waktu mundur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi langsung nanti Bapak Ibu skor yang Bapak Ibu peroleh akan langsung muncul di sini Bapak Ibu. Oh ya, ini rendah karena tadi kan kita tidak membaca. Nah, jadi Bapak Ibu ini dianggap sudah menyelesaikan ya kuisnya. Bapak Ibu boleh back ya dengan scroll ke atas tadi, klik pendekatan pemecahan masalah ini. Nah, artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya ada muncul nanti tugas, jadi tugas itu tidak di semua pertemuan, maka Bapak Ibu wajib mengerjakan tugas ini. Caranya adalah klik Bapak Ibu di bagian tugas ini, ya. Kemudian setelah diklik maka akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini akan ada informasi di sini. Berarti ini ada soalnya. Kemudian ini Bapak Ibu menunjukkan belum submit ya. Eh, Artinya memang belum dinilai. Kemudian waktu yang tersedia itu sudah ada 5 hari 15 jam. Kemudian belum dilakukan unggah atau dikerjakan. Nah, nanti ini ada tombol add submission untuk menyerahkan tugas Bapak Ibu. Jadi pertama sekali adalah download dulu kalau memang tugasnya itu tidak ditulis langsung sini ya dalam bentuk file. Download. Setelah di-download Bapak Ibu, ini dicermati ya tugasnya nanti seperti apa misalnya. Oh, ini disuruh jelaskan ya bagaimana langkah-langkah dari pemecahan masalah menurut Polia. Kalau sudah Bapak Ibu, anggap saja Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas ini, maka Bapak Ibu cara menyerahkannya adalah dengan menekan tombol Add Submission. Ya, klik Add Submission, maka akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya. Kalau sudah Bapak Ibu, ini ada dua pilihan, ada add file, ada add folder. Jadi, gimana bedanya? Kalau add file itu filenya satu, kalau folder berarti kita ada beberapa file, kemudian kita udah buat folder gitu. Jadi, untuk di sini Bapak Ibu menggunakan add file. Jadi, klik tombol add file ini, kemudian sama, tadi Bapak Ibu akan diarahkan untuk load sebuah file, dan Bapak Ibu memilih file. Nah, sama kayak tadi. Di mana file itu disimpan hanya Bapak Ibu yang tahu ya. Oke, kalau sudah berarti nanti klik aja di mana file yang Bapak Ibu maksud. Kalau sudah berarti open. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu upload this file. Nah, tanda seperti ini berarti filenya sudah diterima ya. Kalau sudah Bapak Ibu klik save sync. Nah, jadi dari informasi tadi Bapak Ibu sudah ada nih terangannya. Bapak Ibu sudah submit, sudah menyerahkan tugas dan berikutnya akan dinilai oleh dosen ya. Kapan Bapak Ibu menyerahkan tugas? Itu 25 Oktober jam 8.41 pagi. Nah, ini filenya. Saya Ibu cek, Bapak Ibu cek lagi. Kemudian kalau Bapak Ibu cek dianggap keliru, Bapak Ibu masih bisa mengedit tugas ini. Edit ya. Edit penyerahan tugas ini sampai kapan bisa diedit? Selama masih diberi ada waktu gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu kalau dianggap sudah maka Bapak Ibu kembali ke tampilan tadi. Nah, Bapak Ibu sebelum diakhiri kan ini ada garis 3 di sini Bapak Ibu bisa klik lagi. Kemudian Bapak Ibu bisa ngecek di grade nanti Bapak Ibu. Nah, di grade ini nanti Bapak Ibu akan ada penilaian yang sudah Bapak Ibu peroleh. Misalnya untuk forum diskusi kalau sudah dinilai maka akan ada nilai di sini. Evaluasi itu secara otomatis. Tugas itu menunggu dinilai oleh dosen. Kemudian presensi ini akan langsung terekap berapa persen sudah hadir Bapak Ibu dari 14 pertemuan misalnya. Ya. Demikian Bapak Ibu tutorial singkat cara untuk mengakses e-learning-simple.umuslim.org ya. Semoga bermanfaat dan semoga proses perkuliahan Bapak Ibu RPL afirmasi ini sesuai dengan yang diharapkan ya. Jangan lupa untuk like atau subscribe channel YouTube ini Bapak Ibu untuk supaya eh, kami lebih termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya Bapak Ibu.
Salam sehat, salam sukses selalu untuk semua Bapak Ibu yang berada dimanapun, terutama di pulau ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.